Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu tidak ada niat atau rencana untuk membayar hutang. Dan itu termasuk salah satu orang yang akan bermasalah di akhirat. Allah akan selesaikan hutangnya sampai di akhirat. Pada subuh hari ini, dosa besar berikutnya yaitu matlul ghani ba'da mutalabatihi min ghairi uzrin, yaitu menunda-nunda membayar hutang setelah diminta dan dia dalam keadaan kaya atau mampu. Jadi dosa yang kita bicarakan di minggu yang lalu, tidak rencana membayar hutang. Ternyata jangankan tidak ada rencana untuk membayar hutang, menunda hutang pun, menunda membayar hutang pun di saat sudah mampu membayar, itu juga dosa besar. Jadi ada dua perkara yang perlu kita pisahkan. Dosa besar ketika tidak mau bayar hutang, namun ternyata dosa besar juga ketika sudah punya uang tapi menunda bayar. Padahal dia merencanakan untuk bayar, tapi ditundanya. Dia utamakan yang lain yang sifatnya sekunder. Dan ini dilakukan tanpa uzur, tidak ada uzur apapun. Karena para ulama ketika menjelaskan hadis-hadis tentang menunda membayar hutang, itu menyebutkan bahawa kalau ada uzur, walaupun uang sudah ada, maka tidak dianggap sebagai dosa besar. Uang ada, tapi tidak berada di tempat untuk bisa dibayarkan. Lalu tertundalah membayar hutang tersebut disebabkan tidak ada alat untuk membayar di tempat dia tinggal. Uangnya ada tapi di daerah lain. Maka ini tidak disebut dengan menunda membayar hutang dan tidak termasuk dosa besar. Kenapa menunda membayar hutang termasuk dosa besar? Pertama, Nabi sendiri yang mengatakannya melalui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, matlul ghani dhulmun
menunda-nunda atau matal, menunda-nunda hutang oleh orang yang ghani, orang yang kaya. Di sini ghani di sini tidak harus bermakna kaya raya, tapi dia sudah punya uang untuk membayar hutang. Kalau dia berhutang 10 juta, maka dia sudah punya uang itu 10 juta. Dan dia ada uang lain untuk bisa hidup dan menghidupkan keluarganya. Jadi tidak mesti kaya raya, yang sudah punya uang cukup untuk membayar hutang, lalu menunda-nundanya, maka jatuh ke dalam zulmun, kata Rasulullah. Dia telah berbuat zalim. Kalau dia mati, matinya dalam keadaan zalim. Allah akan mengurusinya di akhirat juga seperti golongan orang zalim. Kita sudah sebutkan di minggu yang lalu, salah satu siksa akhirat yaitu diambil catatan amal, diambil catatan kebaikan kita atau amal-amal baik kita, lalu diberikan kepada orang yang kita tidak bayarkan hutangnya di dunia. Kalau tidak cukup, maka Allah ambil dosa orang yang kita rugikan di dunia, dicampakkan kepada orang yang tidak membayarkan hutangnya. Jadi jemaah maka Allah, bahasa Nabi menunda membayar hutang pun termasuk kezaliman. Kita lihat dengan mata kepala kita, dia punya uang. Kita berpapasan dengannya di mall, di market besar, dan dia belanja satu keranjang penuh yang mungkin sekali banjang mencapai 1 juta, tapi hutang kita yang 1 juta tidak dibayarkannya. Ketika bertemu dia hanya mengatakan nantilah, padahal dia punya kehidupannya mewah, tapi dia tunda. Dia mengatakan saya bayar, tetap saya bayar, percayalah, tapi tunggu dulu. Inilah orang-orang zalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam sahih kedua mereka, kata Rasulullah, liyu al-wajid ay matlul qadir ala wafa' daini. Barang siapa yang menunda-nunda hutang di saat dia mampu untuk membayarnya, yahillu 'irduh wa 'uqubatuh, halallah untuk direndahkan kehormatannya dan halal untuk diberi hukuman. Ini yang orang selama ini mengira bahwa orang yang menunda bayar hutang itu tidak layak dicela. Ternyata Rasulullah mengatakan, siapa yang menunda-nunda membayar hutangnya, lalu kemudian setiap kali bertemu dia selalu mengatakan nanti, maka halal bagi orang yang terzalimi atau korbannya untuk merendahkan kehormatannya. Irdun itu kehormatan, maksudnya layak untuk dibicarakan, layak untuk diceritakan kepada orang lain. Jadi kita ini tidak termasuk mengupat, tidak termasuk orang yang berdosa ketika kita mulai mengungkit keburukan fulan yang tidak mau bayar hutang. Itu maksud Rasulullah, yahillu 'irduh. Dan ini disyarah oleh banyak ulama yang menyebutkan tidak termasuk dosa, tidak dianggap mengungkit aib orang yang membicarakan kepada temannya yang lain tentang buruknya akhlak orang yang menunda bayar hutang tersebut. Jadi kita duduk lalu bicara tentang orang yang menunda tersebut. Kita katakan ji peng na, dumpu na, peng long hanai bayi, bro tak urus. Buruk sekali orangnya, uangnya ada, semua ada, uang saya tidak dibayar. Disahut oleh orang lain, memang dari dulu dia begitu. Neneknya pun begitu.
Itu kalau sudah sampai ke nenek, sudah ngupat. Yang halal dibicarakan cuma masalah hutang itu saja. Tidak halal untuk dibicarakan melebar daripada hutang. Boleh kita sebarkan. Tidak dianggap menyebarkan aib. Kita bilang hati-hati sama orang itu. Jangan kasih hutang kepadanya. Penipu. Penipu itu. Korbannya sudah banyak, termasuk saya korbannya, kita katakan begitu. Itu halal kata Rasulullah. Agar orang lain tahu bahawa dia bermasalah. Membicarakan dia sebatas hanya hutang tidak mengapa. Yang jangan melebar daripada hutangnya. Kita mulai bicarakan tentang kehidupan dengan istrinya. Di rumah pun dia dengan istrinya, Masya Allah, wang belanja enggak dikasih, istrinya mepep-pep setiap hari, curhatnya ke kami. Itu sudah mulai ngupat. Itu sudah mulai masuk area yang di luar batas yang dibolehkan. Sebenarnya seseorang itu seyogyanya itu punya kehormatan. Setiap kita ini ada wibawa, ada harga diri, dan itu tidak boleh diganggu. Kata Rasulullah, tidak boleh mengganggu sesama muslim, hartanya, nyawanya, dan kehormatannya. Tidak boleh. Tidak boleh merendahkannya, tidak boleh mengejeknya. Itu kalau sesama muslim. Namun, ternyata kehormatan itu boleh dilanggar ketika profesinya adalah orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Oh, walaupun nanti setelah dia bayar, lalu dia mengatakan, saya sudah bayar, tapi kamu telah membicarakan saya di belakang. Itu tidak ada sebuah aib di situ. Karena dia ketika kita bicarakan, dia memang layak untuk dibicarakan. Lalu Rasulullah menyambung dengan mengatakan, halal kehormatannya untuk direndahkan, wa uqubatuh, dan halal untuk diberikan hukuman. Kalau negara Islam berdiri, seandainya hukum Islam jalan, itu orang-orang yang tidak bayar hutang, itu layak dipenjara. Jangankan tidak bayar hutang, menunda-nunda saja, itu layak untuk dipenjara. Kata Rasulullah, halal diberikan hukuman untuknya. Ini akibat hukum Islam tidak jalan. Kita terkorbankan. Begitu mudahnya orang menipu kita. Dan anehnya, ketika kita datang menagih, lalu kita dianggap sebagai orang yang tidak baik. Nah, ini akibat pengetahuan Islam tidak masuk ke dalam pikiran kita. Kita yang menagih pula yang dianggap tidak baik. Yang keruh dah urungnya, kan sayang dia, seharusnya kan tidak usah ditagih kayak gitu. Padahal yang menagih itu baik. Tapi orang yang menagih dianggap tidak baik. Yang baik siapa yang dianggap? Yang berlemah lembut tapi tidak bayar hutang. Dia walaupun enggak bayar hutang, tapi orangnya lembut sekali. Dia tidak tahu di balik kelembutannya itu syaitan lembut. Atau bahasa Indonesianya lelembut. Itu syaitan yang lembut-lembut itu lebih berbahaya daripada syaitan yang keras-keras. Gaya Masya Allah, senyum di mana-mana, hutang dia tunda-tunda untuk dibayar. Lalu dia meyakini dirinya masuk surga. Padahal urusan dengan manusia tidak Allah lepaskan sampai diselesaikan dengan manusia itu. Kita juga pernah kasih informasi bahawa hutang yang berhak dibayar dan tidak boleh ditunda-tunda, terutama apabila kita melihat orang yang telah membantu kita memberi hutang benar-benar membutuhkan wang itu. Bahkan ada yang bangkrut, jatuh miskin gara-gara menolong kita memberi hutang. Maka kita janganlah jadi pengkhianat. Setelah ditolong, kita lupa dengan kebaikan orang. Air susu dibalas dengan air parit. Ini yang manusia paling tidak berakhlak. Walaupun kalimat demi kalimat yang meluncur dari mulutnya begitu teraturnya, begitu baiknya, keluar ayat, keluar hadis, tapi kalau hutang tidak bayar, dia manusia terburuk. Kenapa berani kita katakan manusia terburuk? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan ahsanukum qada'an. Dalam hadis yang lain, inna min ahsani khulqikum,
Orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu ahsanukum qada'an. Yang paling baik di antara kamu adalah orang yang membayar hutang tepat pada waktunya. Ini sudah tidak tepat pada waktunya, ditunda dalam keadaan dia mampu. Jadi kalau membayar hutang tepat pada waktunya menjadi orang terbaik, maka lawannya, mafhum mukhalafahnya, orang yang selalu menunda-nunda dalam keadaan mampu, maka dia manusia terburuk di antara kita. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada satu kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yataqadahu. Tujuannya mendatangi Nabi untuk menagih hutang. Rupanya Nabi pernah berhutang kepadanya dan sudah jatuh temponya. Padahal Nabi mau bayar di waktu sudah jatuh itu. Namun dia duluan datang dan emosi. Fa'aghlada. Ketika dia bertemu Nabi, fa'aghlada. Dia langsung bersuara keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum bihi ashabuhu. Padahal di sekeliling Nabi sedang berkumpul sahabat-sahabat. Ketika sahabat melihat ada orang bersuara keras di hadapan Nabi, mereka bangun dan berencana untuk memukul orang ini. Mengingat tidak ada adabnya, kurang ajar di hadapan Nabi dengan membentak Nabi, bersuara keras di hadapan Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'uhu." Biarkan, kata Rasulullah. Jangan pukul, jangan marahi dia. Da'uhu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqq maqala. Dia berhak untuk bersuara keras di hadapanku. Dia berhak, kata Rasulullah. Masya Allah, seorang Nabi yang akan membayar hutang, datang seseorang membentaknya karena mengira Nabi tidak bayar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, jangan dimarahi, jangan dipukuli. Dia punya hak untuk bersuara keras. Apa maksud Nabi? Orang yang terzalimi itu berhak untuk melakukan tindakan-tindakan keras terhadap orang yang berhutang. Ini sudah kita yang takut untuk menagih hutang. Reman dia daripada kita. Sudah 1 tahun dia tunda-tunda. Kita WA pun tidak berani. Paling Assalamualaikum. Ada garis hijau 2, berarti sudah dibaca. Ditanya sama orang, kenapa engkau tidak tagih? Tidak enak. Itu Assalamualaikum aja enggak dijawab. Masya Allah, takutnya kita kepada orang yang menzalimi kita. Rasulullah saja membiarkan sahabat jangan apa-apakan orang ini. Dia berhak untuk bersuara keras di hadapanku. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jangan kira remeh urusan menunda hutang ini. Dan sebagai penutup pada subuh hari ini, ketika Rasulullah memuliakan melalui hadis-hadisnya orang-orang yang membayar hutang pada tepat waktunya, Rasulullah juga ikut menceritakan salah satu kisah di Bani Israel. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dengan derajat yang sahih. Silakan cek hadis panjang. Rasulullah sedang duduk dengan sahabat lalu menceritakan. Kata Rasulullah, dulu di kalangan Bani Israel ada seseorang yang mencari uang, meminta uang, dan dia bertemu dengan saudagar kaya. Lalu dia beranikan diri meminjam 1000 dinar. 1000 dinar, bukan 1000 dirham, dinar, emas. Itu jumlah yang sangat banyak. Mungkin kalau sekarang mencapai 250 jutaan. Kalau 1 dinar masih dihitung sekitar 2,5 juta. Dia pinjam 1000 dinar. Saudagar kaya ini bertanya, kebetulan dia kenal juga orang ini, namun dia bertanya, boleh kau berikan, tapi hadirkan saksi. Mana hadirkan saksi untuk mengetahui kau telah berhutang kepada aku sebanyak ini. Kata orang ini, cukuplah saksi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, kata saudagar kaya, hadirkan orang yang menjaminmu. Seandainya satu saat engkau tidak mampu bayar, maka aku akan menemui orang yang menjaminmu.
Kembali orang ini mengatakan, biarkanlah Allah yang menjadi penjamin. Cukuplah Allah yang menjamin diriku. Karena melihat keseriusan dan kesalehan orang yang berhutang ini, diberikan 1000 dinar tanpa saksi, tanpa penjamin. Semuanya diserahkan kepada Allah sesuai dengan kalimat yang diucapkan sendiri. Dan diberi tempo. Diberi tempo. Tidak disebutkan dalam hadis itu temponya berapa, tapi diberi tempo, harus dibayar ketika datang temponya. Lalu pergilah orang yang berhutang ini memperdagangkan uang tersebut menjadi modal kembali, dia berdagang. Dan dia tinggal di seberang lautan. Artinya dengan saudagar kaya ini, dia berada di seberang yang terpisah dengan lautan. Lalu kemudian sudah jatuh temponya. Ketika sudah jatuh tempo, orang yang berhutang ini teringat, selalu teringat, karena orang saleh, teringat dengan hutangnya. Namun dia ternyata hari itu tidak menemukan satu perahu pun, satu kapal pun yang bisa menyeberang. Timbullah kegalauan dalam hatinya. Sedangkan hari itu hari jatuh tempo. Dia khawatir kalau saudagar itu mengira dirinya pembohong. Harus dia bayar hari ini. Ditunggu perahu, tidak ada yang berlayar. Satu kapal pun tidak ada yang berlayar. Karena dia merasa bahwa mungkin tidak ada yang bisa memberangkatkan dia hari ini menemui saudagar. Akhirnya uang yang 1000 dinar yang dia ingin bayarkan itu dimasukkan, dibungkus dengan plastik, lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu batang kayu yang dilobangi, dimasukkan ke dalam satu batang kayu yang dia yakin batang kayu itu mengapung. Lalu dia berkata kepada Allah di tepi lautan itu, dia berkata, ya Allah, ketika aku berhutang, Engkaulah yang kujadikan saksi, dan Engkaulah yang kujadikan penjaminku, ya Allah. Dan Engkau tahu aku tidak bisa menyeberang hari ini karena tidak ada satupun yang melayarkan perahunya. Maka ya Allah, sampaikanlah hutang ini kepada saudagar tersebut. Dia berdoa seperti itu, lalu dia lepaskan kayu itu, dan kayu itu terus mengapung, terus mengapung. Di ujung sana, saudagar kaya itu menunggu. Kenapa si yang berhutang ini tidak datang? Dia menunggu di depan rumahnya, dia tunggu di tepi laut seberang sana untuk menunggu janji tersebut. Nah, jadi dia keluar dari rumah karena memang sudah jatuh, karena itu uang banyak sekali. Dan rupanya terdamparlah kayu tepat di hadapannya. Dengan izin Allah dia ambil kayu itu, dia buka, ternyata dia dapatkan uang 1000 dinar dengan satu surat yang mengiringi uang tersebut. Ya, yang menyatakan bahwa uang itu adalah uang hutang yang dibayar dari seorang tersebut. Begitulah kayu itu sampai dengan izin Allah. Dengan niat orang yang membayar hutang tersebut, bahwa Allah dan Allah lah sebagai saksi dan penjamin. Nah, kemudian hari berikutnya barulah orang ini datang menemui saudagar ketika sudah ada perahu yang menyeberang. Dan dia bersegera menemui dan mengatakan, aku mohon maaf, benar-benar mohon maaf. Tidak ada perahu yang datang yang bisa menyeberangkanku begini dan begini. Dia jelaskan. Tapi dia tidak yakin uang itu sampai atau tidak ke saudagar itu. Dia tidak berani pun menanyakannya karena tidak masuk akal mengirimkan uang melalui sebatang kayu. Lalu kemudian saudagar itu mengatakan, apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku dalam sebatang kayu? Dia mengatakan, benar. Sampaikah uang itu kepadamu? Kata saudagar, sampai. Dan ku baca suratmu. Maka hari ini ku kembalikan uang 1000 dinar ini. Biarkanlah ini menjadi milikmu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihat bagaimana Allah menjadi saksi kepada orang yang paling baik membayar hutangnya. Maka salah satu penduduk surga, mereka yang siddiqin, selain membenarkan janji Allah, juga jujur di atas dunia ini. Maka terlaknatlah mereka yang melambat-lambatkan membayar hutang sehingga tersakiti orang-orang yang menjadi korbannya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita agar kita tidak melakukan perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.